Bab 999. Daddy hanya mencintai Mami seorang. Kesukaan Glenn adalah Mami. Audrey Han sedikit terkejut dengan apa yang dikatakannya. Bibir Glenn mendekat, mencium pipinya, dan kemudian pergi. Jadi Glenn akan mendengarkan apa yang dikatakan Mami. Jelas itu adalah kata yang sangat membuat hati sedih, tetapi Audrey Han menjadi masam saat ini, matanya tampak berair, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Glenn, jadi dia hanya bisa menariknya ke dalam pelukannya. Glenn sangat baik, Mami sama sepertimu, paling suka Glenn. Tidak boleh. Glenn tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan kuat, Mami tidak boleh paling menyukai Glenn, Daddy akan marah. Audrey Han menatapnya dengan heran, apa? Terakhir kali Mami bilang dia paling mencintai Glenn, Daddy jahat menyimpan dendam, dan tidak membiarkan Glenn masuk ke kamar. Ketika menyebutkan ini, Audrey Han merasa panas di wajahnya. Terakhir kali, Colden Ye mengeluarkan Glenn dari kamar, lalu menciumnya terus di dalam kamar. Aku sangat tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Dia terbatuk sedikit, sudahlah, Glenn tidak boleh menyimpan dendam seperti itu. Daddy hanya membuat lelucon denganmu. Bagaimanapun, kamu adalah kesayangan Daddy dan Mami, dan Daddy juga sangat mencintaimu. Huff, Glenn mendengus berat dalam hatinya, Daddy tidak mencintainya, Daddy hanya mencintai Mami seorang. Namun, ini sudah cukup. Masalah ini akan ditetapkan seperti ini, oke. Glenn, Mami sedang meminta pendapatmu, bukan sedang memberi tahumu. Karena itu, jika kamu tidak puas dengan pengaturan Mami, kamu bisa berbicara dengan Mami, lalu Mami akan mempertimbangkan solusi lain dari pendapatmu agar kita semua puas, oke. Glenn begitu mengerti situasi dan juga sangat patuh, jadi dia tidak ingin anak kecilnya ini merasa tidak adil. Tanpa diduga Glenn menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa Mami, Glenn merasa pendapat Mami sangat bagus. Benarkah? Lalu kamu? Mami, kalau begitu aku akan tinggal di sini bersama kakek buyut, menunggumu dan Daddy menjemput kami. Audrey Han ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi Glenn sudah menetapkan masalah ini. Melihat wajah polos Glenn di depannya, Audrey Han tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas dalam hatinya, lalu memeluk Glenn dengan erat. Setelah masalah diselesaikan, semua orang memikirkannya, dan itu adalah hari untuk kembali ke China. Pada hari perjalanan, George Kiao dan Lori Luo datang untuk mengantar mereka. Tapi Jerry Yuchi tidak muncul, hanya Hansen Yu yang datang. Glenn berdiri di samping Audrey Han dan melihat sekeliling di belakang Hansen Yu. Dia tidak melihat sosok yang ingin dia lihat, dan berkata, Paman Yu, kakek buyut tidak datang ya. Senyum di wajah Hansen Yu masih begitu ramah, dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Tuan muda kecil, ada masalah yang harus diurus di perusahaan, jadi kakek buyutmu yang tidak bisa datang. Ini adalah hadiah kecil yang dia siapkan untukmu. Glenn menatap kotak kecil itu dengan rasa ingin tahu, apa itu? Hansen Yu menyerahkan kotak itu dengan wajah misterius. Glenn segera mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan menaruh ke dalam pelukannya, dan mendengar Hansen Yu berkata, kakek buyutmu, bilang kamu boleh membukanya saat kamu sampai China. Glenn berkedip dan menatap kotak kecil di pelukannya. Baru boleh membukanya setelah kembali ke China, takutnya harus menunggu waktu yang lama lagi dan akan mengganggu pikirannya. Dan di sisi ini, George Kiao, dengan wajah menangis, terlihat sangat sedih, ingin memeluk saudara lelakinya, Colden Ye. Tetapi Colden Ye berdiri di sana dengan wajah dingin, dia memiliki semacam aura yang tidak marah dan sombong. George Kiao ragu-ragu, lalu tiba-tiba berbalik untuk memeluk Arthur Xiao di sebelahnya. Huhuhu, saudaraku, kamu bentar lagi akan pergi, aku benar-benar tidak merelakannya. Sudut mulut Arthur Xiao yang dipeluk olehnya berkedut, Tuan muda Kiao, tolong lepaskanlah aku. Jika orang lain melihat kami berdua sesama lelaki dewasa berpelukan, aku khawatir mereka akan salah paham dengan kami. George Kiao tertegun sejenak,
dan kemudian bertanya, aku hanya mengantarkan teman baikku, dan tidak merelakannya, siapa yang akan salah paham. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling. Benar saja, pelukan antara sesama dua pria dewasa itu benar-benar menarik perhatian beberapa orang. Gita melipat tangannya di dada, menatap kedua orang itu dan merasa sangat lucu. Dan di sampingnya, Lori Luo memandang Audrey Han dengan wajah sedikit memerah, dan berkata dengan lembut, Audrey, meskipun aku tidak lama mengenalmu, tapi aku merasakan kehangatanmu di negara asing yang dingin ini, terima kasih. Audrey Han dan Lori Luo baru saling mengenal tidak begitu lama. Jangankan waktu, keduanya bahkan tidak banyak bicara. Sebenarnya, Audrey Han yang terlalu defensif saat itu. Dia merasa bahwa di negara asing ini, seorang gadis tiba-tiba dengan ramah mendekatinya, dan menambahkan WeChat atau semacamnya, jadi dia tidak ingin terlalu dekat dengan pihak lainnya. Tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak memiliki maksud jahat sejak awal, tetapi hanya melihat bahwa mereka semua adalah orang China dan secara tidak sadar ingin mendekatinya. Malahan dia sendiri yang terlalu berpikiran sempit. Audrey Han tersenyum sedikit dan melirik George Kiao di sebelahnya, apakah kamu yang datang bersamanya hari ini? Lori Luo mengangguk kosong, iya, George Kiao mengirimi saya pesan bahwa kamu akan pergi, dan bertanya apakah aku ingin datang ke bandara untuk mengantarmu pergi. Iya, biarkan aku memikirkan, bukankah kamu awalnya tidak begitu menyukainya? Tidak diduga, sejak terakhir tidak berjumpa, hubungan antara dia dengan George Kiao telah mengalami perkembangan yang pesat. Lori Luo tersipu, tersenyum malu-malu, dan akhirnya menjelaskan, setelah bergaul dengannya, saya baru menyadari bahwa dia tidak semenyebalkan yang aku kira, dia lumayan baik. Lumayan baik. Lori Luo mengangguk, benar, dia sangat baik. Apakah kamu tahu Audrey? Dia benar-benar mentraktirku makan besar. Makan besar. Iya, saya sudah lama tidak makan makanan enak sejak saya datang ke sini. Karena masalah ekonomi, jadi selain makan di perusahaan, saya sering kelaparan. Ketika dia mengatakan ini, dia tersenyum malu, kamu tidak akan membenciku, kan? Audrey Han memandang Lori Luo di depannya. Dia memang kurus, sebelumnya, dia juga hampir berbicara tentang tempat tinggalnya, sepertinya dia memang hidup dalam kesulitan. Untuk apa aku membencimu? George Kiao memang orang yang lumayan baik, tapi pada titik ini, Audrey Han berhenti, berpikir bahwa apa yang akan dia katakan selanjutnya tampaknya agak berlebihan, dan hanya bisa berkata, pokoknya, semua hal harus dipertimbangkan dengan baik. Jika kamu kembali ke China kelak, kamu dapat mencariku. Oke, kalau begitu kamu tidak boleh mengganti akun WeChat-mu, kalau tidak aku tidak akan dapat menemukanmu. Tapi, Lori Luo tersenyum sedikit, peluang saya kembali ke China mungkin sangat kecil, tetapi kamu jangan khawatir, aku pasti akan mencari kesempatan untuk mencarimu. Sudah boleh bersiap untuk pemeriksaan keamanan. Suara rendah melalui telinganya, Golden Ye sedang mengingatkannya. Lori Luo buru-buru berkata, ya, jangan tunda waktumu, pergilah ke pemeriksaan keamanan, kami hanya akan mengantar sampai sini. Setelah berbicara, Lori Luo melihat George Kiao di satu sisi yang masih memegang Arthur Xiao dengan ketidakrelaannya, lalu dia ke sana menarik lengan bajunya, kita harus bersiap-siap untuk pergi. Bersambung.